Halo, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai fungsi kuadrat. Secara khusus, kita akan belajar mengenai cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat, kita akan mengenal ada dua buah kondisi. Kondisi yang pertama, itu ketika persamaan kuadrat yang grafik fungsinya berpuncak di P, XP, YP. Nah, berpuncak di sini bisa nantinya juga menggunakan istilah titik balik, baik itu titik balik maksimum jika kurva tersebut terbuka ke bawah, ataupun titik balik minimum ketika kurva tersebut terbuka ke atas. Dan kurva tersebut melalui sebuah titik yang lain, yaitu titik A, misalkan XA, YA. Nantinya persamaan grafik fungsi tersebut ditentukan menggunakan rumus Y kurang YP sama dengan A dikali dalam kurung X kurang XP pangkat 2. Atau kamu juga bisa gunakan rumus Y sama dengan A kali dalam kurung X kurang XP pangkat 2 ditambah YP. Baiklah, agar kamu bisa memahami cara penggunaan rumus ini dengan baik, mari kita lihat beberapa contoh dan kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, untuk yang pertama, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik balik minimum 3,5 dan grafiknya melalui titik A 2,6 ya. Nah, berdasarkan rumus tadi ya, kamu bisa menggunakan rumus Y dikurangi YP sama dengan A dikali X kurangi XP pangkat 2. Nah, dari rumus ini kita buat diketahui terlebih dahulu titik puncaknya di mana gitu ya. Nah, titik puncaknya, puncak atau titik balik di 3,5. Artinya apa? Artinya XP-nya 3, YP-nya 5. Nah, seperti ini ya. Jadinya tinggal kita substitusikan saja nilai XP dan YP masing-masing ya. Jadi XP-nya sama dengan 3, YP-nya sama dengan 5 ya. Maka jadinya Y dikurangi YP-nya 5, Y kurangi 5 sama dengan A dikali X kurangi XP-nya sama dengan 3 kurangi 3 pangkat 2. Nah, begini ya. Atau kamu juga bisa buat dia jadi seperti ini. Jadi kamu pangkatkan 2 saja, X kurang 3 pangkat 2, artinya kan X kurang 3 kali X kurang 3. Nah, X kurang 3 kali X kurang 3. Nah, X pangkat 2 min 3X, begini ya. Kemudian dikurangi 3X, ini kali ini, kemudian ini kali ini, tambah 9 ya, jadinya X pangkat 2 min 6X tambah 9 ya. Atau kamu bisa juga pakai cara langsung, misalnya kamu sudah paham betul bagaimana cara perpangkatan 2 dari bentuk aljabar seperti ini ya. Jadinya X pangkat 2 dikurangi 6X tambah 9. Nah, cukup seperti ini dulu. Nah, dari sini kita lihat nah, ada A yang belum diketahui gitu ya. Nah, ada A yang belum diketahui, artinya kita tentukan dulu nilai A. Menentukan nilai A. Nah,
untuk menentukan nilai A, artinya kamu harus mensubstitusikan variabel-variabel selain A di sini ya. Nah, di sini dalam persamaan yang terakhir yang kamu dapatkan itu ada dua buah variabel selain A, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, caranya gimana untuk mensubstitusikan bilangan ini ya, atau variabel ini? Caranya yaitu substitusikan saja dengan titik yang dilalui oleh kurva tersebut. Nah, kurva tersebut kan melalui titik 2,6 ya, artinya X-nya 2, Y-nya 6. Nah, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 6. Kamu substitusikan saja ke persamaan yang sudah kamu buat yang terakhir tadi ya. Nah, ke sini. Nah, artinya kamu ganti saja Y-nya jadi 6. 6 kurang 5 A kali X-nya kan 2 ya. X-nya 2 jadi 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 ditambah 9. 6 kurang 5 1 sama dengan A. 2 pangkat 2 4. 6 kali 2 12. Jangan lupa ada kurangnya ditambah 9. Jadi 1 sama dengan A kali 4 kurang 12 negatif 8. Negatif 8 tambah 9 ya 1. Nah, artinya A-nya sama dengan 1 ya. Karena 1 sama dengan A kali 1 itu berarti A-nya sama dengan 1. Karena 1 kali 1 sama dengan 1. Baik, untuk selanjutnya berarti tinggal kita substitusikan saja nilai A. Jadi persamaannya adalah persamaan kuadratnya adalah Y kurang 5 sama dengan A tadi kan 1 ya, tinggal kamu substitusi saja A1. X pangkat 2 dikurangi 6X tambah 9. Kita ambil dari sini ya. Nah, dari sini tinggal kamu substitusikan A sama dengan 1. Jadi dapatlah Y kurang 5 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 9. Nah, selanjutnya jadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X plus 9. Nah, ini kan biasanya kita pindahin gitu ya. Jadi plus 5. Jadi dapatlah persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi 6X plus 14. Nah, demikian. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X plus 14. Nah, begini ya. Nah, cukup mudah sih ya, asalkan kamu tahu urutan bagaimana sih cara mengerjakannya ya. Nah, untuk berikutnya nomor 2, tentukan persamaan grafik fungsi dari gambar di samping. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kalau kita lihat dari gambar, oh ternyata di situ ada titik puncaknya ya. Titik puncaknya di mana? Nah, titik puncaknya ada di sini ya. Nah, di P-2,0. Nah, di P-2,0. Nah, agar kita bisa mencari persamaan grafik fungsinya menggunakan rumus Y dikurangi YP sama dengan A kali X kurangi XP pangkat 2 ini, maka kita harus cari dulu titik yang lainnya ya, agar bisa kita cari menggunakan rumus itu ya. Jadi titik yang lain adalah titik yang lain, kita anggap titik itu A aja ya. Jadi 0, min 1 ya. Di sini titiknya 0, min 1. Nah, sekedar untuk mengingat kamu, kalau titiknya berada di sumbu Y ini ya, setiap titik
yang berada di sumbu Y, maka absisnya itu selalu 0. Andai kata lah ya. Andai kata di sini ada titik 5, berarti ini adalah 0,5 begitu ya. Begitu juga sebaliknya untuk titik yang berada di sumbu X. Nah, kalau titik berada di sumbu X, nilai nilai Y-nya selalu 0 atau nilai ordinatnya selalu 0 ya. Misalkan katakanlah di sini adalah 1, maka titik ini adalah titik 1,0. Nah, begitu ya. Nah, kembali ke topik lagi ya. Berarti kita masukkan saja nilai YP-nya dan XP-nya masing-masing di titik puncaknya itu ya. Ini jadi XP, ini YP-nya. Nah, nanti XP dan YP-nya kita substitusikan saja ya. Jadi YP-nya 0, kemudian XP-nya min 2 ya. Jadi kurang min 2. Nah, kalau kurang min 2 kan dapatnya kan jadi tambah 2 ya. Jadi X tambah 2 pangkat 2. Nah, Y kurang 0 ya harusnya Y saja ya, karena bilangan berapapun kalau dikurangi 0 itu hasilnya bilangan tersebut. Kalau yang ini ya kita pakai cara yang sama seperti tadi. Kalau yang ini Bapak langsung saja, triknya sih mudah ya, cukup mudah kalau pangkat 2 ini. Tinggal kamu jumlahin saja nih. 2 positif 2 tambah positif 2 ya positif 4. Kamu tulis ini positif 4 yang terakhir itu adalah positif 2 kali positif 2 ya positif 4, jadi plus 4. Nah, itu triknya ya. Oke, sampai di sini berarti kita mau substitusikan nilai titik atau nilai X, Y-nya, X-nya dan Y-nya diganti dengan titik yang lain. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A ya. Jadi cara mencari nilai A itu ya tinggal kita lanjutin dari proses yang di atas tadi ya. Jadinya Y sama dengan A dikali X kuadrat ditambah 4X plus 4. Nah, untuk mencari nilai A berarti X-nya harus disubstitusikan. X-nya kan tadi kita dapat titik yang lain kan 0 dan min 1 ya. Nah, 0 itu kita substitusikan ke X dan negatif 1 kita substitusikan ke Y. Jadi X-nya 0, Y-nya min 1. Nah, dapatlah Y-nya min 1, X-nya 0, 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 ya 0 ya nantinya ya 4. Jadi min 1 sama dengan A kali 4. Oh, ternyata A-nya sama dengan negatif 1/4 gitu ya. Nah, kita berada di akhir caranya ya. Tinggal kita mencari persamaan kuadratnya. Jadi A-nya sudah dapat, berarti tinggal kita substitusikan dari sini tadi ya. Jadi A-nya adalah negatif 1/4 kali X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 gitu ya. Jadinya Y sama dengan min 1/4 X pangkat 2 min X min 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan kuadratnya. Cukup mudah ya. Jadi dalam menentukan persamaan grafik fungsi seperti ini, kita cukup menggunakan 2 langkah pengerjaan saja sih pada prinsipnya ya. Yang pertama, substitusikan XP dan YP-nya. Dan yang kedua, cari nilai A.
Nah, setelah mencari nilai A ya substitusikan nilai A ya. Nah, dengan nilai A. Jadi yang mau kita cari sebenarnya XP, YP, dan A-nya. Kalau semuanya sudah lengkap, ya tinggal kita substitusikan lagi ke persamaan awalnya, atau dari tengah pengerjaannya pun kita sudah mendapatkan bentuk dari persamaan kuadratnya. Tinggal kita mensubstitusikan nilai A-nya seperti ini ya. Oke, coba kita perhatikan contoh yang lain. Nah, untuk contoh nomor 3, kita sudah mendapatkan titik balik minimumnya. Titik balik minimumnya. Titik titik balik minimum. Nah, titik balik minimumnya berapa di situ? Oh, titik balik minimumnya ternyata di min 1,1 ya. Di X-nya min 1, di Y-nya 1. Berarti titik minimum min 1,1 ya. Nah, ininya nanti bertindak sebagai XP dan YP-nya gitu ya. Oke. Nah, kemudian harus ada titik yang lainnya loh. Titik yang lainnya. Titik yang dilaluinya itu adalah 0,2. Nah, ini nanti bertindak sebagai X dan ini bertindak sebagai Y nanti dalam mencari nilai A. Oke. Nah, ya kita langsung saja ya. Kita langsung substitusikan nilai XP dan YP masing-masing, yaitu min 1 dan 1 ke persamaan Y dikurangi YP sama dengan A dikali X kurangi XP. Cukup mudah sekali untuk menghafalnya ya. Jadi kita tidak perlu bersusah payah, tinggal mengingat polanya saja ya. Nah, dalam matematika yang penting ingat pola ya aman. Nah, ini berarti seperti tadi ya yang sudah saya ajarkan triknya. Tinggal plus 1 tambah plus 1 sama dengan 2 ya, jadi plus 2x. Kemudian selanjutnya ya dikali plus 1 kali plus 1 atau positif 1 kali positif 1 ya 1, jadi plus 1. Nah, gini. Kemudian kita cari nilai A, mencari nilai A. Nah, ingat ya prosesnya tadi. Yang pertama kita substitusikan nilai XP dan YP masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu mencari nilai A. Kalau sudah lengkap semua ya tinggal substitusikan saja ya. Dapatlah persamaan grafik fungsi. Artinya tadi kita susun X-nya 0, Y-nya 2 ya. Dapat dari yang diketahui tadi. Nah, kita lanjutkan saja dari persamaan yang ada ya. Yang Y kurang 1 sama dengan A dikali X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Y-nya kamu ganti 2. Kemudian X-nya kamu ganti 0 saja. Nah, 2 kurang 1 ya 1 ya. A 0 tambah 0 tambah 1. Oh, berarti 1. A-nya berapa? Oh, A-nya 1. Nah, yang terakhir berarti persamaan kuadratnya adalah berarti Y kurang 1 sama dengan A-nya berapa? Oh, A-nya 1 ya. Tinggal kita substitusi saja. Nah, Y kurang 1 sama dengan kali 1 kan tak ngaruh apapun ya. Nah, seperti ini. Jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 1 lagi. Nah, ini kan pindah ya. Jadinya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 2. Nah, begitu. Oke, cukup mudah, simpel saja asal kamu ngerti prosesnya seperti ini ya. Nah, untuk yang kedua
kita mengenal kondisi yang kedua ini ketika persamaan grafik fungsi itu memotong sumbu X di titik berabsis X1 dan X2 dan melalui titik yang lain yaitu titik A, XA, YA ditentukan dengan rumus Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurangi X2. Untuk langkah pengerjaannya itu hampir mirip dengan kondisi yang pertama. Kalau kondisi pertama itu yaitu pertama-tama kita substitusikan nilai XP dan YP-nya masing-masing. Nah, untuk kondisi yang kedua ini artinya kamu substitusikan nilai X1 dan X2-nya masing-masing ya. Nah, agar lebih jelas kita lihat beberapa contoh berikut. Nah, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Mari kita jawab sama-sama. Yang pertama kita mendapatkan ya, diketahui bahwa titik potong sumbu X-nya yaitu 2,0 dan 3,0. Artinya apa? Artinya X1-nya itu sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3. Apakah ini boleh kebalik-balik? Ya, terserah, boleh ya. Tidak masalah kalau X1 dan X2-nya nilainya terbalik. Misalnya X1-nya 3, X2-nya 2, itu tidak masalah ya. Asalkan rumusnya benar, tepat gitu ya. Jadi Y sama dengan A kali X kurangi X1 X kurangi X2. Jadinya Y sama dengan A kali X1 nya kan 2 ya. Tetap konsisten kita tulis, kalau X1 nya 2 ya 2 gitu ya. Kemudian X2 nya 3 ya, X kurang 3. Atau kamu mau kalikan pelangi seperti ini juga boleh ya. Kali pelangi, kali pelangi, kali pelangi, kali pelangi ya. Sehingga didapatkanlah nantinya X kuadrat. Kalau gini saya ajarkan triknya, tinggal kamu tambahkan saja. Andai kata ini 1 ya, ini 1 juga kok F nya, maka tinggal kamu tambahkan saja min 2 tambah min 3. Oh, min 5. Nah, jadi min 5X gitu ya. Kemudian untuk mengisi yang belakangnya, min 2 kali min 3 6, positif 6, jadi plus 6. Nah gitu ya, simple saja, tidak perlu ribet-ribet ya. Kemudian kita tentukan nilai A sama seperti yang sebelumnya ya. Menentukan nilai A. Nah, cara menentukan nilai A gimana? Ya seperti tadi ya. Kita harus dapatkan titik yang lain yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, kita dapatkan titik lain di soalnya itu adalah 0,6. Nah, ini kita substitusikan X dan Y-nya nantinya ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 6 gitu ya. Jadi Y sama dengan A kali X kuadrat dikurang ya. Dikurang. Nah, ini dikurangi 5X tambah 6 gitu ya. Jadi Y-nya kamu ganti 6, X-nya kamu ganti 0, jadi 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0, ya tetap 0 gitu ya. 6 sama dengan A kali 0 kuadrat, ya 0, kurangi 5 kali 0, ya 0 juga, 0 kurang 0, 0 tambah 6, ya 6. Jadinya A sama dengan 6 bagi 6 ya. 6 bagi 6 berapa? 1. Oke, kemudian setelah menentukan nilai A ya, sebenarnya kita sudah hampir selesai ya. Nah, berarti terakhirnya adalah menentukan persamaan kuadratnya. Nah, persamaan kuadratnya adalah ya tinggal kamu substitusikan saja nilai A yang sudah kamu dapat barusan ya. Jadi Y sama dengan A-nya berapa? Oh, A-nya 1. Nah, jadi X kuadrat dikurang ya harusnya ya. Kok ditambah terus nih?
ada apa dengan yang ditambah nih? Oke. Ini kurangi 5x ditambah 6 gitu ya. Jadinya Y disama dengan X pangkat 2 dikurangi 5x tambah 6 ya. Nah, untuk yang di sini nih sebenarnya kan ambil dari sini aja. Nah, gitu. Jadi tinggal kamu substitusikan saja nilai A-nya ya. Jadi dapatlah persamaan kuadratnya ini ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, ini dalam bentuk gambar ya. Jadi dalam bentuk gambar di sini ada titik potong sumbu X ya, masing-masing di 1 dan 4. Jadi kalau seperti ini ya kamu bisa tentukan bahwa X1 nya di sini ya, yaitu sama dengan 1. Kemudian ini X2 nya ya sama dengan 4. Dan ada titik lainnya nih. Titik lainnya adalah titik 0,8 ya. Kalau titik tersebut berada di sumbu Y ya, maka nilai dari absisnya atau nilai X-nya selalu 0 ya, sedangkan ordinat adalah titik tersebut ya. Oke. Nah, yang pertama berarti kita dapatkan pembuat 0 ya. Pembuat 0 yaitu X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 4. Artinya nanti kita bisa substitusikan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 4 ke persamaan A kali X kurangi X1 kali X kurangi X2. Jadinya Y sama dengan A kali X kurangi 1 kali X kurangi 4 gitu ya. Jadinya kalau kita pakai trik tadi ya, ini pasti X pangkat 2, makanya kita dapat bentuk suku aljabar berikutnya dapat dari min 1 tambah min 4. Nah, itu triknya. Jadi min 5X gitu ya. Kemudian untuk yang terakhirnya itu min 1 kali min 4, jadinya positif 4. Nah, ini ya. Nah, yang selanjutnya berarti kita mencari nilai A ya, mencari nilai A. Tentunya ini pakai bantuan titik yang lain yang dilalui oleh kurva tersebut. Nah, titik yang lain yang dilalui oleh kurva tersebut adalah bukan X1 ya, ini X, ini Y. Kita substitusikan saja nantinya. X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan A kali X pangkat 2 dikurangi 5X tambah 4. Y nya 8 sama dengan A kali 0 pangkat 2 dikurangi 5 kali 0 tambah 4. 8 sama dengan A kali 4. A sama dengan 8/4 sama dengan 2 ya. Nah, persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan A nya kita ganti 2 kali X kuadrat dikurangi 5X tambah 4. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 10X tambah 8. Nah, seperti ini ya. Nah, cukup simpel caranya, tidak terlalu rumit ya. Nah, ini latihan 3 boleh kamu coba sendiri ya. Coba sendiri bagaimana sih menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut ya. Nah, untuk yang terakhir, kita lihat dari aplikasi fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, contoh, seutas tali dengan panjang 100 meter dibuat menjadi suatu persegi panjang.
luas maksimum persegi panjang yang dapat terbentuk adalah, nah kita kan punya seutas tali nih, mau dibuat dalam bentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang tentunya ada ukuran panjang, ada ukuran lebarnya kan. Nah, seperti ini. Anggap saja yang sisi panjangnya itu kita simbolkan dengan P atau panjangnya P. Kemudian sisi lebarnya kita simbolkan dengan L atau ukurannya sama dengan L. Artinya kalau seutas tali dibuat seperti ini, maka sebenarnya nilai P ditambah L ditambah P ditambah L itu adalah 100. P ditambah L ditambah P ditambah L sama dengan 100, atau kelilingnya sama dengan 100. Artinya 2 dalam kurung atau 2 kali P tambah L sama dengan 100. Ya. Nah, atau P tambah L-nya semua ruas dibagi 2 jadinya 50. Jadi P tambah L-nya sama dengan 50. Nah, atau nantinya P bisa kita ubah menjadi 50 dikurangi L ya. Gunanya buat apa? Kita lihat nantinya ya. Nah, luas sendiri itu adalah panjang kali lebar. Nah, tadi kita andaikan kan panjang itu sama dengan 50 dikurangi L. Artinya dari rumus luas ini, maka kita bisa buat P itu menjadi 50 kurangi L. Nah, seperti ini. Jadinya luasnya adalah 50 L. Nah, ini kalikan pelangi dikurangi L pangkat 2. Nah, sebenarnya dari sini kamu sudah membentuk sebuah fungsi kuadrat ya. Nah, bentuk fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadratnya ini nanti grafiknya itu terbuka ke bawah. Kenapa? Karena nilai A-nya itu atau koefisien yang ada di variabel pangkat 2-nya bernilai negatif. Di sini kan negatif 1. Nah, untuk mencari nilai maksimum dari luas ya, sama saja mencari Y maksimumnya ya. Nah, jadinya begitu. Nah, untuk mencari luas maksimumnya, jadi luas maksimum kamu bisa menggunakan rumus min D per 4A gitu ya. Nah, misalnya nih kurvanya seperti ini. Nah, titik puncaknya itu adalah min B per 2A, min D per 4A. Andaikan ini L-nya dan ini lebarnya, luas dan lebar gitu ya, maka ini adalah bagian luas maksimumnya, ini adalah bagian lebar maksimumnya, begitu ya. Makanya kita pakai luas maksimum sama dengan min D per 4A. Min D itu kan B kuadrat dikurangi 4AC kan ya, dibagi 4A. Jadi negatif, B-nya berapa? Oh, kalau kita susun nih, A-nya sama dengan negatif 1, B-nya yang menempel di variabel L pangkat 1 itu adalah 50, dan C-nya tidak ada, berarti 0 ya. Berarti B-nya itu 50 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya berapa? Min 1. C-nya berapa? 0 ya. Nanti hasilnya ya 0 gitu ya untuk perkaliannya itu. 4 kali min 1 negatif 50 pangkat 2 ya 2500 ya. Kemudian negatif 4 kali negatif 1 kali 0 ya 0 kurangi 0 dibagi min 4. Jadi min 2500 dibagi min 4 sama dengan 46 ya, 625. Jadi 625 meter
persegi. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi luas maksimum adalah jadi luas maksimumnya adalah 625 meter persegi. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik ya. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.